Sial bro, ini nyala dan ini sialan, denger nggak? Pada 2 Januari 2026, Maduro tampil di televisi nasional bertemu pejabat Tiongkok di Caracas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di TRUTH sosial bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap serta diterbangkan ke luar negeri. Kemunculan selanjutnya terjadi di pengadilan New York, bukan di televisi. Dalam 24 jam setelah bertemu pejabat Tiongkok, pasukan Amerika menangkap Maduro dan istrinya, lalu menerbangkan mereka keluar dari Venezuela, kata Trump. Pemindahan Maduro merupakan pelaksanaan doktrin Don Roe. Mungkin dia lupa bilang ini hanya trailernya. Doktrin Don Roe bukan strategi sembarangan. Trump mundur berabad-abad untuk meminjamnya dari seorang jenius. Pada 1823, Presiden Amerika Serikat James Monroe mengumumkan doktrin yang mengubah politik global. Doktrin itu menyatakan kekuatan Eropa harus menjauh dari Amerika, sementara Amerika Serikat tidak akan campur tangan dalam konflik Eropa. Ini disebut doktrin Monroe. Itu langkah jenius karena dua alasan. Doktrin Monroe dibuat untuk mencegah penjajahan ulang dan campur tangan Eropa di Amerika pasca kemerdekaan Amerika Latin. Doktrin itu bertujuan melindungi keamanan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat dengan menyatakan belahan barat sebagai wilayah pengaruh khusus, tertutup bagi penjajahan dan politik Eropa di masa depan. 200 tahun berlalu, dunia berubah drastis. Namun, doktrin itu muncul lagi dengan tujuan berbeda. Trump menghidupkan kembali doktrin ini sebagai doktrin Don Roe, kini menyasar Tiongkok, bukan Eropa. Ya, kamu dengar, kan? Semua tindakan Amerika Serikat di Amerika Latin dan Amerika Selatan kini merugikan pengaruh Tiongkok secara ekonomi, strategis, dan politik. Jika strategi ini berhasil, mimpi Tiongkok mendominasi dunia bisa hancur karena pengaruhnya di Amerika Latin terus berkembang. Lonceng, peringatan berbunyi di Washington saat Amerika Serikat masih fokus pada konflik besar di Eropa dan Timur Tengah. Pembuat kebijakan dan pejabat militer Amerika Serikat makin melihat kemajuan Tiongkok sebagai ancaman bagi pengaruh Amerika di wilayahnya. Kemunduran ini tidak terjadi tiba-tiba. Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Donald Trump bersikap lebih keras terhadap Amerika Latin dibanding pendahulunya. Pemerintahannya memberikan sanksi ke Kuba, Nicaragua, dan Venezuela, memotong bantuan ke sejumlah negara, terutama segitiga utara Amerika Tengah, serta menarik diri dari perdagangan regional. Trump juga menarik Amerika Serikat dari kemitraan Trans-Pasifik, menandakan penarikan diri yang lebih luas dari perdagangan. Kepemimpinan terlihat seperti langkah yang hebat, tapi banyak analis yang tidak setuju. Beberapa analis menilai langkah ini justru membuat beberapa pemerintah Amerika Latin makin dekat dengan Tiongkok yang menawarkan dana tanpa syarat. Saat menjabat, Joe Biden berjanji mengoreksi arah setelah sebelumnya memimpin kebijakan Amerika Latin sebagai wakil presiden di era Barack Obama. Joe Biden secara konsisten menggambarkan Tiongkok sebagai pesaing strategis dan menyerukan kepemimpinan Amerika Serikat yang diperbarui di kawasan tersebut. Pada 2021, Joe Biden dan pemimpin G7 meluncurkan Build Back Better World, B3W, sebagai penyeimbang inisiatif sabuk dan jalan Tiongkok, termasuk di Amerika Latin. Pelaksanaannya tidak maksimal. Pemerintahan Joe Biden hanya mengalokasikan $6 juta untuk B3W di tahun pertama. Inisiatif itu diubah namanya menjadi Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global, memunculkan pertanyaan soal keseriusan dan komitmen Amerika Serikat. Di konferensi tingkat tinggi Amerika 2022, Joe Biden mengumumkan inisiatif ekonomi baru, termasuk Kemitraan Amerika untuk Kemakmuran Ekonomi guna meningkatkan daya saing kawasan. Pemerintahannya memperkuat dukungan untuk Taiwan dan sering memperingatkan negara lain soal risiko teknologi Huawei. Namun, kritikus menilai itu masih kurang, terutama soal perdagangan. Laporan 2024, Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat Tiongkok menyoroti pengaruh Tiongkok yang makin meluas di Amerika Latin sebagai tantangan strategis jangka panjang bagi Washington. Kongres telah mencoba merespons, setidaknya di atas kertas. Hingga 2024, situasinya masih meragukan, meski pada 2022, undang-undang bipartisan dari Senator Bob Menendez dan Marco Rubio bertujuan melawan pengaruh jahat Tiongkok dengan memperluas kerja sama keamanan
dan pemberantasan narkotika di kawasan. Usulan lain mendorong kemitraan dagang permanen Amerika Serikat di belahan barat dan relokasi rantai pasokan dari Tiongkok ke negara tetangga. Namun, tidak satu pun dari rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Dan sementara Washington masih berdebat, menunda, dan mengalihkan fokusnya, Beijing terus bergerak maju, diam-diam membentuk kembali masa depan Amerika Latin. Tahun 2024 tiba. Pada masa jabatan keduanya, Donald Trump tegas ingin mengakhiri dominasi Tiongkok di Amerika Latin. Donald Trump kembali mengacu pada doktrin Monroe yang hampir 2 abad. Pada peringatan 250 tahun, doktrin Monroe, pada tanggal 2 Desember 2025, sebuah siaran pers Gedung Putih secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintahan tersebut menegaskan kembali doktrin tersebut di bawah kerangka kebijakan America First. Donald Trump telah berulang kali menunjukkan kekagumannya terhadap para presiden Amerika abad ke-19. Ia secara terbuka memuji tokoh-tokoh seperti William McKinley yang ia anggap telah membuat Amerika kaya melalui tarif. Theodore Roosevelt membentuk ulang perdagangan dunia dan kekuatan dengan membangun terusan Panama. Dan James Monroe, presiden yang menegaskan kekuatan asing tak boleh campur tangan di barat. Ini bukan sekadar referensi sejarah, tapi mengandung makna lebih dalam. Trump adalah presiden Amerika Serikat pertama sejak Franklin D. Roosevelt yang menolak gagasan bahwa ancaman utama Amerika berasal dari wilayah jauh. Bagi Trump, bahaya itu bukan di luar negeri, melainkan ada di dalam negeri sendiri. Trump menilai ancaman utama Amerika Serikat saat ini adalah imigrasi massal di perbatasan selatan dan perdagangan narkoba yang dikaitkannya dengan puluhan ribu kematian overdosis tiap tahun. Keyakinan ini memengaruhi segalanya. Bagi Trump, tujuannya bukan hanya keamanan perbatasan, tapi dominasi total atas belahan bumi barat, dari kutub utara ke kutub selatan. Trump menggunakan kekuatan militer, ekonomi, dan tekanan politik Amerika untuk menghilangkan semua ancaman di dalam belahan bumi ini, baik dari luar maupun dalam negeri. Itu juga mencakup Tiongkok, menunjukkan perbedaan jelas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat modern. Trump memilih memusatkan kekuatan Amerika di wilayah sendiri, bukan ke benua lain. Banyak media menyebut pendekatan ini doktrin Monroe versi modern, doktrin Monroe yang diperbarui untuk abad ke-21. Jadi Amerika sedang memenangkan pertempuran ini, setidaknya di berita utama. Namun di lapangan, kedua belah pihak terlibat dalam persaingan yang sangat ketat. Karena Tiongkok telah mempersiapkan dasar-dasarnya selama bertahun-tahun, hanya saja dengan cara yang kurang mencolok, semua keberhasilan yang dicapai Tiongkok di kawasan ini dianggap sebagai celah. Amerika Selatan dan Amerika Latin bukan wilayah kaya, juga tidak sepenuhnya sekuler atau liberal, meski ada pengecualian. Negara-negara seperti Panama dan Brasil telah membuat kemajuan yang pesat. Tetapi untuk sebagian besar kawasan, pembangunan masih tertinggal jauh di belakang Amerika Serikat. Kesenjangan ini berdampak besar. Selama puluhan tahun, lemahnya institusi, kemiskinan, dan ketidakstabilan membuat jaringan kriminal tumbuh pesat. Kartel narkoba, mafia, dan geng kekerasan menyebar luas. Amerika Serikat merespons dengan pendekatan tegas. Washington menuntut reformasi politik, perubahan hukum, dan koreksi konstitusi sebelum memberi dukungan. Sedangkan Tiongkok memilih langkah berbeda. Tanpa syarat, tanpa ceramah tentang demokrasi atau tata kelola, tanpa tekanan untuk mengubah hukum atau sistem. Tiongkok menerima negara-negara ini tanpa syarat. Sampai 2024. Beijing telah menekan perjanjian perdagangan bebas dengan Chili, Costa Rica, Ekuador, Nicaragua, dan Peru. Negosiasi dengan Uruguay gagal akibat penolakan blok perdagangan Mercosur yang dibentuk tahun 1991 oleh Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Meski mundur, Tiongkok tetap lanjutkan perjanjian dagang di tempat lain. Lebih dari 20 negara Amerika Latin dan Karibia ikut inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Kolombia jadi anggota terbaru. Brasil, Kuba, Paraguay, Peru, dan Venezuela kini menampung komunitas diaspora Tiongkok terbesar di Amerika Latin. Pengaruh Tiongkok di kawasan ini kini permanen, bukan simbolis. Namun, perdagangan hanya sebagian cerita. Uang adalah pengikat utama Tiongkok dan Amerika Latin. Investasi asing langsung dan pinjaman negara Tiongkok menjadi alat pengaruh kuat di kawasan.
Pada 2024 investasi langsung Tiongkok di Amerika Latin dan Karibia sekitar 85 miliar dolar, 6% dari total investasi luar negerinya. Bank Pembangunan Tiongkok dan Bank Ekspor Impor Tiongkok kini menjadi pemberi pinjaman terbesar di kawasan tersebut. Sejak 2005, kedua bank ini telah memberikan lebih dari 120 miliar dolar pinjaman ke pemerintah dan badan usaha milik negara di Amerika Latin dan Karibia. Sebagian besar dana ini telah digunakan untuk proyek energi dan infrastruktur yang seringkali didukung oleh perjanjian pinjaman dengan jaminan minyak. Tidak ada negara yang menggambarkan hal ini lebih baik daripada Venezuela. Adalah peminjam utama Tiongkok di kawasan ini, menerima hampir 60 miliar dolar pinjaman, terutama untuk minyak, listrik, dan infrastruktur. Dana ini memang menarik, tapi risikonya besar. Pinjaman Tiongkok tampak menguntungkan karena syarat politiknya lebih sedikit dibanding Barat. Bagi negara dengan ekonomi rapuh, ketergantungan ini bisa berbahaya. Para kritikus memperingatkan bahwa negara-negara seperti Venezuela telah terjebak dalam apa yang mereka sebut sebagai jebakan utang, yaitu situasi di mana pinjaman besar-besaran menyebabkan krisis pembayaran kembali, bahkan gagal bayar. Saat ini, beberapa negara Amerika Latin secara aktif berupaya untuk menegosiasikan kembali syarat-syarat utang mereka kepada Tiongkok. Para analis berpendapat bahwa beberapa perusahaan Tiongkok beroperasi dengan standar lingkungan dan tenaga kerja yang lebih rendah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kerusakan jangka panjang terhadap komunitas lokal dan ekosistem. Yang lebih dikhawatirkan pemerintah adalah semakin besarnya peran Tiongkok di infrastruktur penting, seperti pelabuhan, listrik, dan energi. Para kritikus memperingatkan bahwa tingkat kendali seperti ini dapat berkembang menjadi risiko keamanan nasional, terutama saat terjadi ketegangan geopolitik. Tiongkok berjanji mengundang 300 pejabat partai politik Community of Latin American and Caribbean States ke Beijing tiap tahun, total 900 orang selama 3 tahun. Upaya ini melampaui diplomasi tradisional, menjadi strategi untuk mengantisipasi volatilitas pemilu. Meski pemerintah kiri di Meksiko, Brasil, Kolombia, dan Chili makin terbuka pada Beijing, Tiongkok menyadari kepemimpinan regional bisa berubah tiba-tiba. Pemilu presiden atau parlemen akan diadakan di Chili, Bolivia, Jamaika, dan Honduras pada 2025. Brasil, Peru, Kolombia, dan Costa Rica pada 2026. Argentina dan Guatemala pada 2027. Serta Paraguay pada 2028. Dengan menjalin hubungan dengan pemimpin partai tingkat menengah dan atas, termasuk calon presiden atau perdana menteri, Tiongkok membangun ketahanan politik dalam strategi Amerika Latin dan Karibia. Amerika tampak kalah dari strategi Tiongkok, namun mereka punya rencana unik dan memanfaatkan keunggulannya untuk bangkit besar dalam sejarah. Februari 2025, Trump menetapkan tarif pada Kanada, Meksiko, dan Tiongkok karena peran mereka dalam aliran fentanyl ke Amerika Serikat, meski Kanada bukan sumber utama obat itu. Meski dikritik, semua tarif tetap berlaku. Pada Agustus 2025, Trump makin meningkatkan eskalasi. Dia menandatangani perintah yang mengizinkan militer Amerika Serikat menargetkan kartel narkoba, menetapkan mereka sebagai organisasi teroris asing. Amerika Latin punya banyak kartel dan narkoba yang masuk, kata Trump. Jadi, kita harus melindungi negara kita. Dalam 2 bulan terakhir, Pentagon mengerahkan armada laut, kekuatan udara, dan hampir 10.000 pasukan untuk operasi pencegahan narkoba. Roosevelt Roads, bekas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditutup tahun 2004 kini diaktifkan lagi. Tentara muda berjalan ke trailer logistik di luar hanggar pesawat. Kemana kami pergi, kamu ikut, pesawat berada di landasan. Sebagai bagian dari peningkatan militer di Karibia, 10 jet tempur F-35B dikerahkan ke pangkalan itu. Setelah itu, langkah paling dramatis dilakukan. Pentagon mengirim kapal induk United States Ship Gerald R. Ford dan kelompok tempurnya ke Karibia. Amerika Serikat akan menempatkan hampir 1/7 angkatan lautnya di wilayah itu, pengerahan terbesar sejak krisis rudal Kuba 1962. Menggunakan kekuatan besar melawan kartel narkoba tampak bodoh, tapi itu memang tujuannya. Sebenarnya, narkoba bukan sasaran utama. Kehadiran militer besar ini bertujuan mengintimidasi, menekan,
bahkan mungkin menggulingkan rezim yang dianggap musuh Trump. Penegakan hukum narkoba hanya alasan hukum. Target utamanya Nicolas Maduro dari Venezuela. Tapi ia tidak sendirian. Saat Presiden Kolombia Gustavo Petro menuduh Amerika Serikat membunuh nelayan saat operasi Angkatan Laut, Trump membalas dengan menghentikan bantuan Amerika Serikat ke Kolombia dan menyebut Petro pemimpin narkoba ilegal. Tuduhan itu saja sudah bisa dijadikan dalih bagi Amerika Serikat untuk bertindak terhadap pemerintah lain. Ini bukan lagi sekadar kebijakan pemberantasan narkotika, melainkan upaya penuh untuk menegaskan kembali dominasi Amerika atas belahan bumi barat. Itu sebabnya Trump membahas terusan Panama dan Greenland segera setelah menjabat Januari 2025 bukan kebetulan. Sejak awal, dia menandakan penguasaan wilayah strategis jadi fokus kebijakan Amerika Serikat. Trump sering mengklaim Tiongkok diam-diam menguasai terusan Panama meski resmi milik Panama. Ia mengancam akan merebut kembali terusan yang diserahkan Amerika Serikat pada 1999 karena dianggap terlalu penting dipengaruhi kekuatan saingan. Klaim itu akurat atau tidak bukan masalah utama. Selama 1 dekade, Tiongkok sangat memperluas pengaruhnya di Amerika Latin dengan strategi sukses. Teknik ini tampaknya tak terkalahkan, namun Amerika Serikat berhasil menemukan solusinya. Pada 2017, Panama ikut inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, langkah yang langsung dianggap Washington sebagai bahaya strategis. Amerika Serikat memandang Belt and Road Initiative sebagai alat perluasan pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok, bukan sekadar investasi infrastruktur. Beberapa tahun kemudian, tekanan muncul. Panama mengumumkan mundur dari Sabuk dan Jalan, menandakan menjauh dari Beijing dan mendekat ke Amerika Serikat. Kemudian muncul 2 pelabuhan utama di ujung terusan Panama. Balboa dan Cristobal dibangun dengan dana Amerika Serikat, namun dioperasikan oleh Panama Ports Company, anak usaha C. Potosi K. Hutchison Holdings. C.K. Hutchison, konglomerat Hong Kong yang dekat dengan Beijing, menguasai 90% saham perusahaan operator pelabuhan itu. Konsesi awal diberikan tahun 1997 dan diperpanjang 25 tahun pada 2021. Kritik Amerika Serikat atas pengelolaan kanal Panama yang meningkat membuat masalah ini mencuat. Jaksa Agung Panama mendukung pencabutan konsesi C.K. Hutchison dan mempertanyakan apakah aset strategis harus dikelola perusahaan terkait Tiongkok. Namun kemudian datanglah titik baliknya. Pada 3 Maret 2025, BlackRock memimpin konsorsium membeli konsesi pelabuhan Balboa dan Crystal Ball senilai hampir 23 miliar dolar. Ini bukan hanya kesepakatan bisnis, tapi terjadi saat Panama mendapat tekanan besar dari Washington. Dan ini mengirimkan pesan yang jelas, Amerika Serikat kembali menegaskan kendali atas salah satu titik strategis paling penting di dunia. Bagi Trump, persepsi pengaruh Tiongkok di titik kritis seperti itu tidak dapat diterima. Pemerintah juga agresif di bidang ekonomi. Trump menetapkan tarif 10% untuk impor dari sebagian besar negara, termasuk Amerika Latin, dan tarif lebih tinggi untuk negara seperti Meksiko dan Brasil yang lebih dipengaruhi ekonomi Tiongkok. Secara resmi, alasan yang dikemukakan adalah kekhawatiran terhadap imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Namun pada kenyataannya, pesannya jelas. Bekerjasamalah dengan Gedung Putih dan Amerika Serikat akan memberi Anda imbalan secara finansial dan politik. Contohnya, Presiden Argentina Javier Milei yang berkampanye dengan slogan "Jadikan Argentina hebat", lagi dan terbuka mempertanyakan kekalahan Trump di pemilu 2020. Saat ekonomi Argentina hampir kolaps, Oktober 2025 pemerintahan Trump memberikan bantuan 20 miliar dolar. Beberapa hari setelah pemilu paruh waktu, Partai Milei menang besar. Trump lalu mengklaim keberhasilan itu pada wartawan di El Salvador, mengatakan mereka mulai menguasai Amerika Selatan. Presiden Nayib Bukele menerima lebih dari 200 deportan Venezuela dan menempatkan mereka di penjara keamanan maksimum saat negara lain menolak. Di Bolivia, 2 dekade pemerintahan kiri berakhir pada November 2025, sebuah hasil yang secara terbuka dirayakan oleh pejabat Amerika Serikat. Chile sekarang tampaknya siap untuk memilih seorang presiden sayap kanan yang mendukung Trump. Di Peru,
Pejabat Trump dilaporkan membantu kandidat Presiden Porky, wali kota sayap kanan, saat dia memperingati Charlie Kirk, aktivis konservatif yang dibunuh September. Bagi yang menolak bekerja sama, ada konsekuensinya. Gedung Putih agresif terhadap 3 rezim kiri di Amerika Latin, mengancam tarif 100% untuk Nicaragua, mengisolasi Kuba, dan menekan Venezuela. Brasil adalah ujian terbesar untuk strategi Trump. Pada Juli 2025, Trump menerapkan tarif 50% dan sanksi ke Brasil untuk menghentikan penuntutan pidana mantan Presiden Jair Bolsonaro, sekutu dekatnya. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, secara terbuka melawan dan tingkat persetujuannya naik. Brasil memvonis Bolsonaro atas percobaan kudeta dan menghukumnya 27 tahun penjara. Beberapa minggu setelahnya, Trump tiba-tiba mengubah kebijakannya. Dia bertemu Presiden Lula dan mengatakan menyukainya. Kedua negara kini bernegosiasi mengakhiri tarif itu. Pembuat kebijakan Amerika selama bertahun-tahun abaikan diplomasi dan ekonomi Amerika Selatan, lebih fokus ke Eropa dan Asia. Tiongkok kemudian mengisi kekosongan itu. Sekarang, Trump percaya bahwa Amerika Serikat harus kembali menguasai Amerika Selatan dengan cara apapun, agar Tiongkok tidak bisa menjadikan kawasan itu sebagai halaman belakang strategis melawan Amerika. Itulah mengapa banyak tindakannya terdengar keras, bahkan ekstrim. Dalam pandangan Trump, ini bukan soal popularitas atau demokrasi, ini soal pencegahan. Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2025 juga menegaskan fokus memperkuat belahan barat. Peningkatan postur militer ini dimulai dari titik awal yang sangat rendah pada bulan Juni. Sebelum peningkatan, Amerika Serikat memiliki sekitar 2.400 personel militer aktif di Amerika Latin dan Karibia, termasuk Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Tak ada kapal angkatan laut permanen, hanya beberapa pesawat tersebar di wilayah itu. Di Puerto Rico dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat ada puluhan pesawat, kapal angkatan laut, dan sekitar 15.000 personel militer yang dikerahkan. Amerika Serikat menyesuaikan kehadiran militernya secara global dan memperbaiki hubungan dengan negara regional tanpa memaksakan reformasi demokrasi. Berinteraksi dengan negara yang sistem pemerintahannya berbeda dari Amerika Serikat dan memperkuat kontrol jalur laut utama. Tiongkok juga mencermati perubahan ini. Beberapa hari setelah Gedung Putih merilis pernyataan memperingati doktrin Monroe, Beijing menerbitkan makalah kebijakan tentang Amerika Latin dan Karibia. Dokumen itu menjelaskan niat Tiongkok memperluas keterlibatan ekonomi, kemanusiaan, dan militer di Amerika Latin dan Karibia. Makalah ini lebih fokus melawan Amerika Serikat secara diplomatik daripada membahas investasi Tiongkok di Amerika Selatan. Ini menandakan bahwa Beijing tidak memiliki niat untuk memperlambat atau membalikkan keterlibatannya di kawasan tersebut. Hubungan Tiongkok dan Amerika Latin sudah terjalin sejak abad ke-16. Jalur Manila Galleon menghubungkan Tiongkok dan Meksiko, memindahkan porselen, sutra, dan rempah-rempah melintasi Samudra Pasifik. Sebelum geopolitik modern, Tiongkok dan Amerika sudah berdagang. Pada 1840-an hubungan mereka makin erat, meski dengan cara lebih kelam. Ratusan ribu migran Tiongkok dikirim ke Amerika Latin sebagai kuli, dipaksa kerja di perkebunan gula Kuba dan tambang perak Peru. Selama 100 tahun, hubungan Tiongkok dengan kawasan itu terutama terkait migrasi. Beijing sibuk dengan revolusi, perang, dan gejolak politik, sehingga nyaris tak ada ambisi global. Ini mulai berubah pada 1970-an setelah kunjungan Presiden Richard Nixon ke Tiongkok tahun 1972, mayoritas negara Amerika Latin mengakui pemerintahan komunis Mao Zedong. Keterlibatan nyata tetap terbatas hingga Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada 2001. Sejak saat itu, hubungan ekonomi, politik, dan budaya berkembang pesat. Awal abad ke-20, Tiongkok nyaris tak berpengaruh di ekonomi Amerika Latin. Tahun 2000 pasar Tiongkok hanya di bawah 2% ekspor Amerika Latin, namun ini berubah saat ekonomi Tiongkok tumbuh pesat. Pertumbuhan industri Tiongkok yang sangat pesat menciptakan kebutuhan besar akan bahan mentah. Dan Amerika Latin berada pada posisi yang sangat tepat untuk memasoknya. Setelah itu terjadi ledakan komoditas bersejarah. Selama 8 tahun, perdagangan Tiongkok Amerika Latin tumbuh 31% per tahun pada 2000,
perdagangan capai 450 miliar dolar. Pada 2024, media pemerintah Tiongkok melaporkan jumlahnya capai 518 miliar dolar. Ekonom memprediksi angkanya bisa lebih dari 700 miliar dolar di 2035. Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar Amerika Selatan dan kedua terbesar di Amerika Latin setelah Amerika Serikat. Amerika Latin mengekspor kedelai, produk pertanian, daging, tembaga, minyak bumi, minyak, dan bahan mentah lainnya yang sangat dibutuhkan Tiongkok untuk industri dan infrastrukturnya. Wilayah ini malah mengimpor barang manufaktur bernilai tinggi dari Tiongkok seperti elektronik, mesin, kendaraan, dan produk konsumen. Meski hubungan ini punya konsekuensi, banyak ahli menilai impor murah dari Tiongkok melemahkan industri lokal, membuat produsen lokal sulit bersaing. Tiongkok terus berdagang. Beijing adalah anggota pemegang hak suara di Bank Pembangunan Inter-Amerika dan Bank Pembangunan Karibia, memberinya pengaruh di lembaga-lembaga itu. Dulu dikuasai Barat. Lalu datanglah Mei 2025. Pada pertemuan tingkat menteri utama Forum Tiongkok Celak di Beijing, Tiongkok memberi sinyal bahwa mereka tidak melambat, justru mempercepat. Presiden Xi Jinping mengumumkan jalur kredit miliaran yuan, lebih dari 9 miliar dolar untuk Community of Latin American and Caribbean States. Negara anggota menyatakan pendanaan akan mendukung program pembangunan, perdamaian, dan keamanan. Tiongkok juga menawarkan bebas visa untuk 5 negara yang belum disebutkan. Investasi pemerintah Tiongkok di kawasan itu menurun, pengeluaran lembaga keuangan negara melambat, dan kini perusahaan Tiongkok fokus pada investasi di sektor strategis seperti teknologi, telekomunikasi, energi hijau, mineral penting, dan kendaraan listrik. Kerangka kerja Community of Latin American and Caribbean States, baru Tiongkok menandai pergeseran ke prioritas ekonomi dan perluasan hubungan politik serta sosial di kawasan itu. Para ahli menilai ini krusial, menandakan niat Beijing mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat usai Washington, kurangi keterlibatan regional di era Trump. Tiongkok terlihat menarik hingga orang sadar biayanya. Misal Chili pada 2023 ekspornya ke Tiongkok hampir 38 miliar dolar. Itu sekitar 38% dari total ekspor. Meski menguntungkan, ketergantungan ini membuat negara rentan tekanan ekonomi jika hubungan memburuk. Inti strategi Tiongkok adalah kerja sama selatan-selatan. Secara teori, ini kerangka pembangunan berbasis bantuan, investasi, dan perdagangan. Namun sebenarnya merupakan kampanye pengaruh yang dirancang cermat. Tiongkok mengandalkan soft power, budaya, pendidikan, beasiswa, media, dan pertukaran politik untuk membangun hubungan dengan negara Amerika Latin. Tujuannya jelas, yaitu menampilkan Beijing sebagai alternatif yang kredibel bagi Amerika Serikat dan Eropa. Upaya ini dipercepat pada 2000, satu saat mantan Presiden Tiongkok, Jiang Zemin, melakukan tur 13 hari ke Amerika Latin. Sejak itu, keterlibatan politik tingkat tinggi menjadi rutin. Presiden Xi Jinping telah mengunjungi kawasan ini setidaknya 5 kali sejak 2013. Lalu lintas kini 2 arah. Tahun 2023, 8 presiden Amerika Latin mengunjungi Tiongkok. Sementara 2022 hanya 1 dan 2021-2020 tidak ada. Bersamaan dengan puluhan kesepakatan bilateral, Tiongkok telah menandatangani kemitraan strategis komprehensif, yaitu hubungan diplomatik tingkat tertinggi yang paling umum dengan Argentina, Brasil, Chili, Ekuador, Meksiko, Peru, dan Venezuela. Ekonomi dan diplomasi bukan satu-satunya pendorong. Tujuan utamanya adalah mengisolasi Taiwan. Tiongkok menolak hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui Taiwan, sehingga dukungan Amerika Latin terhadap Taiwan menurun. Kini hanya Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, dan beberapa negara Karibia yang masih mengakui Taiwan. Tahun 2023 Honduras berpihak ke Beijing setelah Taiwan menolak permintaan bantuan miliaran dolar. Pada tahun yang sama, Parlemen Amerika Tengah
mencabut status pengamat tetap Taiwan dan menggantinya dengan Tiongkok. Ada juga dimensi politik yang membuat banyak pengamat khawatir. Beberapa analis menilai hubungan Tiongkok-Amerika Latin makin erat memperkuat rezim otoriter di Kuba, Nicaragua, dan Venezuela. Evan Ellis, profesor riset di United States Army War College, menyebut Tiongkok sebagai inkubator populisme, bukan karena Beijing menciptakan rezim otoriter, tetapi karena rezim otoriter menemukan mitra yang mau dan dapat diandalkan di Tiongkok. Strategi Tiongkok di Amerika Latin mencakup perdagangan, investasi, diplomasi, serta aspek keamanan dan militer, menurut buku putih Kebijakan Tiongkok 2016 tentang Amerika Latin. Beijing menekankan kerja sama pertahanan dan keamanan, termasuk penjualan senjata, pertukaran militer, pelatihan, dan kolaborasi intelijen. Di pusat upaya ini adalah Venezuela, setelah Amerika Serikat melarang semua penjualan senjata komersial ke Caracas pada tahun 2006, Venezuela berbalik secara tegas ke arah Tiongkok. Venezuela kini menjadi pembeli peralatan militer Tiongkok terbesar di kawasan, tapi bukan satu-satunya. Argentina, Bolivia, dan Ekuador telah membeli pesawat militer, kendaraan, radar, senapan serbu, dan alat pengawasan dari Tiongkok. Kuba telah melangkah lebih jauh, dengan Havana menjadi tuan rumah kunjungan pelabuhan, pelatihan bersama, dan keterlibatan militer Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Pejabat intelijen Amerika Serikat khawatir Tiongkok memperluas kerjasama intelijen dengan Kuba yang letaknya dekat dengan pantai Amerika Serikat. Keterlibatan Tiongkok meluas ke operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2004, Beijing ikut misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Haiti dengan lebih dari 100 polisi anti huru-hara. Meski Tiongkok mundur dari Haiti, kurang dari 10 tahun kemudian, pengaruh keamanannya di kawasan tetap berkembang. Tiongkok terus latihan militer, mendukung penegak hukum, dan memasok peralatan keamanan di Amerika Latin. Pada masa Evo Morales di Bolivia, peralatan anti huru-hara dan kendaraan militer Tiongkok diberikan ke polisi Guyana dan Trinidad dan Tobago. Tiongkok memberikan kendaraan, sepeda motor, dan puluhan ribu senjata otomatis kepada aparat hukum Ekuador. Kini hanya waktu yang akan menentukan siapa yang berhasil memperluas pengaruh di Amerika Selatan.